Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya, hari ini relawan Jokowi akan bubarkan GP Mania, batal dukung Ganjar Capres 2024. Ada apa begitu kan? Jangan-jangan cuannya sudah tidak ada, atau jangan-jangan apa begitu kan? Kok tiba-tiba memutuskan untuk batal dukung Ganjar Capres 2024? Apakah sudah tahu bahwa Ganjar tidak bisa maju di Pilpres 2024? Atau jangan-jangan butuh sudah mendukung yang lain? Ini yang harus kita pertanyakan begitu kan? Ini menarik juga begitu kan? Dan bahkan catatan inilah yang kemudian menunjukkan bahwa demokrasi kita boleh sekarang bisa menjadi kawan, besok menjadi lawan, atau sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Layu sebelum berkembang. Ini sangat menohok begitu kan dari Helme Felis ini begitu kan ini. Undangan konversi pers ini ya, pers ya. Bersama ini kami mengundang teman-teman media cetak, media online dan media elektronik dalam konferensi pers ya yang diadakan oleh 9 Februari 2023 waktu sampai selesai. Ini agenda pembubaran relawan Ganjar. Wow, sangat menarik juga begitu kan. Demikian undangan konferensi pers ini. Bahkan ya pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania ini menunjukkan bahwa inilah demokrasi kita kan. Kan kira-kira seperti itu begitu kan. Ada apa kok bisa membubarkan? Jangan-jangan tidak sesuai begitu kan. Atau jangan-jangan ya butuh atau sudah ada beralih dukungan, kira-kira seperti itu. Ini bubar sebelum bertanding. Relawan Jokowi akan bubarkan GP Mania, batal dukung Ganjar Capres 2024. Saya Cina, Kristen, disable, triple, minoritas, tapi Pak Anies mengayomi semua. Betul begitu kan. Jadi menurut saya pribadi inilah orang-orang yang waras setelah keluar dari partai. Kira-kira seperti itu. Ambil aja gue ikhlas ini. Lagian pada aneh nih, partai ya aja ogah dukung GP ya, malah semua buzzer dukung GP, koplak. Ini sangat luar biasa sekali. Ada apa begitu? Ada yang muncul spekulasi terkait dengan cuan. Mungkin sudah tidak ada lagi atau apa begitu kan? Ini kan muncul spekulasi, ada apa kok bisa keluar, jangan-jangan ada dukungan lain, kan bisa jadi seperti itu begitu kan. Secara etika yang memundurkan itu sangat terhormat begitu kan, daripada tanpa alasan mendukung dia begitu kan, mendukung siapa begitu. Kalau relawan Pak Anies nanti dukung kemana seandainya nggak jadi lolos capres ini, berarti ya Ebenezer ini orang-orang realistis, tidak memaksakan yang tidak akan mungkin menang. Betul begitu. Bahkan sepertinya mau dan merapat ini. Nah itu ujung-ujungnya ronde ketiga nih. Otak nggak stabil yang gini, bentar ke sini bentar ke sana, lu banggain pula ini. Dewan Kopral nyerah sebelum bertanding. Kalau sudah sudah keluar dari dari relawan itu, tentu ya kritikan-kritikan itu semakin bebas. Entah mungkin Pak Ganjar bisa dikritik dengan relawannya sendiri begitu kan. Bahkan ada yang bilang layu sebelum berkembang, tak usah komen, tunggu endingnya. Cover atau memang betulan. Semua akan Anies pada waktunya, ikut minyak, ikut nyimak. Inilah komentar-komentar netizen, sangat pedas sekali kritikan-kritikan itu begitu. Jangan-jangan sudah waras kan, kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Dan bahkan ya inilah demokrasi kita begitu kan, ada yang pro dan ada yang kontra. Ya menjadi biasa menurut saya pribadi begitu. Pimpinan zaman tidak dapat duit, GP Mania juga sama saja, dukung One God jelas banyak duit seperti yang tersebut. Duh, putus asa duluan mereka ini. Udah update berita terbaru tentang GP Mania, terus hatimu mau berimbuh kemana? Tinggal Ganjaris. Ganjaris sudah tidak ada kabarnya begitu, diganti lagi dengan bukan relawan begitu. Ya itulah sana sini begitu kan untuk mendukung junjungannya begitu kan. Ini sudah mengatakan cair itu muntah kau ini. Manusia seperti ini ya jadi ref, manusia ini mau dukung atau tidak nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya bisa jadi kalau relawan-relawan itu sudah terbentuk ya ada pengaruhnya luar biasa begitu kan. Tapi pertanyaan publik, kenapa kok bubar? Ini yang menjadi pertanyaan begitu kan. Tunggu saja nanti di konferensi persnya besok begitu ke tanggal hari Kamis kalau nggak salah ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini cukup menarik ya. Relawan Jokowi akan bubarkan GP Mania, batal dukung Ganjar Capres di 2023-24.
Ya, dikutip dari CNN Indonesia, kelompok relawan Ganjar Pranowo atau GP Mania akan dibubarkan menjelang tahapan Pilpres 2024. Bahkan Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer yang juga jadi relawan Jokowi di Pilpres 2019 mengatakan pembubaran akan dilakukan secara resmi pada Kamis di Jakarta. Mereka akan menggelar jumpa pers. Bahkan enggak 100% enggak dukung Ganjar lagi, kata Immanuel saat dihubungi CNN Indonesia. Immanuel dengan enggan membeberkan alasan pembubaran, ia juga tidak mau mengungkapkan arah dukungan kelompok itu setelah tak lagi mendukung Ganjar Pranowo. Dan bahkan ada yang mengatakan ia meminta semua pihak bersabar. Immanuel berjanji membeberkan semua hal terkait pembubaran GP Mania saat konferensi pers. Mungkin ya di satu sisi ya ada yang berspekulasi ya cuannya mungkin tidak mengalir lagi atau apa begitu. Wallahualam saya tidak. Tetapi tunggu besok jumpa persnya kenapa dia bubar, atau jangan-jangan belum solid untuk mendukung Ganjar begitu kan, lebih solid mungkin mendukung Anies Baswedan, kira-kira kan seperti itu, atau dengan relawan-relawannya sendiri dari daerah lebih banyak mendukung Anies Baswedan sehingga ada pembubaran itu begitu. Pokoknya nanti kita ungkapkan, kita akan beberkan dulu setelah bubarkan ya, baru kita kasih penjelasannya. Sebelumnya, relawan Jokowi Mania yang dipimpin Immanuel Ebenezer ini membuat kelompok baru bernama Ganjar Pranowo Mania. Mereka menyatakan dukungan kepada Ganjar sebagai calon presiden di 2024. Bahkan GP Mania telah membuat deklarasi dukungan untuk Ganjar di sejumlah daerah. Mereka juga paling lantang membela Ganjar dalam perahara dengan PDIP. Salah satunya saat sejumlah politisi PDIP membentuk Dewan Kolonial untuk mendukung Puan Maharani, GP Mania membentuk Dewan Kopral untuk mendukung Ganjar. Wah, ini kan sangat menarik juga begitu kan. Tahu-taunya dia yang mendeklarasikan diri untuk Ganjar, membubarkan diri untuk Ganjar, tahu-taunya apa ya? Banyak spekulasi hari ini bahwa seolah-olah dia loncat sana loncat sini begitu kan. Dia tidak konsisten untuk mendukung Pak Ganjar, walaupun pada hakikatnya Pak Ganjar misalnya tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Itu menurut saya pribadi seharusnya tidak harus dibubarkan ya, kecuali memang ya deal-dealan atau memang punya pandangan tersendiri untuk mendukung calon-calon yang lain, misalnya ke Pak Prabowo atau ke Pak Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan, ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Tetapi kami terbuka begitu kan sebagai relawan Anies Baswedan misalnya, kami terbuka untuk bergabung di situ begitu kan, beramai-ramai ya, bergandengan tangan untuk bersama-sama untuk mendukung Anies Baswedan, ya tidak menjadi masalah juga, itu bagian dari demokrasi kita begitu. Tetapi perlu diingat bahwa dia keluar disebabkan apa begitu kan, atau dengan deal-dealan dengan cuan atau apa, pasti ada stimulasi itu, ada dampak yang dimiliki begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa ya inilah demokrasi kita begitu kan ya, karena memang hak dia untuk keluar atau mendukung kepada siapa begitu. Tetapi perlu dilihat bahwa Pak Ganjar sudah tidak mungkin lagi ya untuk menjadi calon presiden, karena di satu sisi sudah ketinggalan kereta begitu kan. Di barat dia pakai kereta ya, di barat Pak Ganjar itu pakai becak ya, sedangkan yang lain sudah pakai kereta yang sudah ekonomis begitu kan. Ya kalau bisa ya dianggap sebagai kereta cepat begitu. Kira-kira seperti itu lawan-lawan Pak Ganjar hari ini begitu kan. Sulit untuk dikejar oleh Pak Ganjar. Dan pada hakikatnya ada relawan Ganjaris yang sekarang sudah tidak tahu kemana arahnya begitu kan. Bahkan diganti kemarin karena dicidrai oleh si Iko Kun tadi itu, akhirnya diganti lain dengan ketuanya si Guntur Romli begitu kan. Inilah nyanyian para buzzer hari ini sudah bernyanyi begitu kan. Ya mau tidak mau ya seperti itulah muncul spekulasi hari ini. Tapi bagi kami, saya perlu apresiasi sekali langkah si Immanuel Ebenezer ini, karena sudah jauh-jauh hari memutuskan untuk tidak dukung Pak Ganjar, karena walaupun hakikatnya kemarin itu masih mendukung Pak Ganjar, terus kemudian deklarasi Pak Ganjar begitu kan, tetapi dia mengambil keputusan yang jauh-jauh hari untuk lebih lagi berkesempatan untuk mendukung calon-calon yang seperti Anies Baswedan, terus kemudian Pak Prabowo, entah Puan Maharani atau siapa begitu kan. Inilah yang menjadi catatan penting kepada kita, bahwa relawan-relawan seperti ini ya perlu diperhitungkan juga gitu kan. Dia kan punya masa banyak di satu sisi begitu kan. Ya kalau memang dia bergabung ke Anies Baswedan, welcome, tidak menjadi masalah begitu kan. Tetapi inilah kita, demokrasi kita, berhak kita memilih siapa yang harus kita pilih. Terserah mau pilih yang A, B, dan C begitu kan. Kira-kira seperti itu.
Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.